Kalau di PG PAUD IKIP Siliwangi itu agak berbeda ya Bu Sarin begini. Ada tari nasional, kemudian sekarang mereka lagi belajar tari mancanegara. Aja gitu. Kita tidak hanya harus pintar dalam hal mengelola lingkungan kelas saja. Kita itu tidak harus pintar menyanyi saja, tetapi kita juga penting gitu ya, mampu mengelola emosi anak usia dini gitu. Jadi sesuai pengalaman saya dulu waktu sekolah SD ya atau SMP, SMA, kalau misalkan lagi belajar matematika, bahasa Inggris itu stres bener, sorry dia pokoknya. Selamat datang sahabat senja, kembali lagi bersama saya Syarina di podcast Bilik Senja PG PAUD IKIP Siliwangi. Ya, tepuk tangan ya tim-tim BTS, terima kasih. Ya, setiap minggunya kita akan kedatangan dosen-dosen dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Gina. Halo, assalamualaikum. Iya. Dan juga ada Ibu Vivi. Ya, ini adalah dosen-dosen favorit kita yang ada di PG PAUD IKIP Siliwangi. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Bu Vivit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Gina apa kabar? Alhamdulillah Bu Syaril sehat. Alhamdulillah ya. Ini juga jadi para sahabat-sahabat senja yang ada di rumah juga harus jaga terus kesehatannya. Karena sekarang virus juga sedang melonjak ya di beberapa daerah. Tapi nggak usah khawatir karena untuk daftar ke IKIP Siliwangi sekarang udah bisa dari rumah aja ya. Jadi nanti gimana cara daftar ke IKIP Siliwangi terutama ke PG PAUD itu langsung aja nanti saya kasih tahu caranya nanti. Tapi sebelumnya saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Gina dan Bu Vivit di sini tentunya. Mau ke Bu Gina dulu atau ke Bu Vivit dulu ya? Bu Gina dulu. Oke. Ini Bu Gina ini boleh cerita nggak sih awal mula berkarir di Prodi PG PAUD sebagai dosen dari kapan? Awal mula saya bergabung di PG PAUD IKIP Siliwangi itu tahun 2019 waktu itu. Jadi pas lulus S2, kebetulan waktu itu saya lagi hamil Bu Syarin ya, itu lagi hamil, saya daftar ke sini tahun 2019, alhamdulillah sudah sampai sekarang itu berarti udah maju berapa tahun ya? 2 tahun maju 3 tahun ya. Nah, alhamdulillah selama dari 2019 ya sampai sekarang banyak yang dihasilkan, terutama anak Bu Syarin. Selama saya di IKIP Siliwangi sudah 2 nih anak saya. Rezeki kita nih. Kalau saya mulainya dari awal PG PAUD ini ada. Jadi 2014 ya, 2014 akhir, kemudian di sini tahun 2015 mulai ngajar ya. Dari awal Januari sudah mulai ngajar. Di semester itu sudah di mata kuliah seni tari. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan seni tari buat yang membedakan seni tari lainnya di Prodi PG PAUD itu seperti apa ya. Mungkin langsung bisa dijawab aja nih Bu Vivit. Mungkin Bu Vivit punya pengalaman untuk ngajarin seni tari di Prodi PG PAUD itu seperti apa misalnya. Kalau di PG PAUD IKIP Siliwangi itu agak berbeda ya Bu Sarin Bu Gina. Kalau di PG PAUD lainnya khusus mata kuliah seni tari itu hanya mengajarkan tentang tari bertema gitu ya. Kalau di sini saya lebih mengeksplor mahasiswa itu ke tari-tari selain tari bertema, itu ada tari nasional, kemudian sekarang mereka lagi belajar tari mancanegara gitu. Jadi di sini itu bukan hanya mereka sekedar mengajarkan tari tema misalnya dengan tema keluargaku gitu ya, tema kelinciku misalnya gitu ya. Tapi mereka lebih ke sekarang itu lebih mengeksplor tari-tari di luar negeri. Biar kita mengenal masing-masing negara gitu ya, bukan hanya Indonesia yang kita kenal gitu ya. Tapi di situ kita kenal kita mengajar. Kalau sekarang sih lebih minatnya ke tari dolare untuk angkatan ini. Tari dolare itu tari India. Iya, tari uang gitu ya. Tapi bunyi-bunyinya sih kerincing-kerincingnya kayak uang gitulah, gitu.
Jadi kalau untuk angkatan 2019 ini ya, mereka lebih minatnya ke tari India gitu. Tapi untuk yang 2018 tahun lalu itu mereka minatnya lebih ke tari Jepang. Hmm. Karena kita apa namanya ada 4 yang kita pelajari. Tari Jepangnya itu ada 2, tari Tokyo Bon Odori Tokyo Bushi dan tari Bon Odori Tokyo Onda. Kemudian ada tari Siwanataraja itu gabungan dari India juga dengan Bali. Kemudian di terakhir ada tari apa namanya tadi dolar itu gitu. Tari India gitulah ininya. Dan satu lagi Bu Syarin, kalau kita itu di KIP Siliwangi itu selalu setiap eventnya itu, UASnya itu bukan UAS tertulis gitu. Karena saya ingin mahasiswa mengaplikasikan pembelajarannya langsung mereka bikin pagelaran gitu. Pagelaran. Nah, untuk yang biasanya sih kita awal-awal di kampus ya, di kampus, kemudian beberapa angkatan di kampus, kita punya aula Panca Bakti yang besar sekali ya. Kemudian kita diundang juga waktu itu di Festival Citylink. Kemudian kemarin terakhir tahun lalu sebelum pandemi itu kita diundang di The Greatest Asia Afrika. Wah, keren. Jadi ini yang punya bakat-bakat nari ya, apalagi kalau guru TK mah, guru PAUD, betul. Harus Jadi lentur. harus lentur segala macamnya. Ini ada kisah yang menarik nggak Bu selama ngajarin? Tantangannya apa? Soalnya kan kita tahu di Prodi PG PAUD ini nggak cuma kelas reguler aja, tapi ada kelas untuk non reguler juga yang pastinya mungkin ibu-ibu yang memang sudah mengajar sebelumnya. Apa kira-kira Bu yang bisa dibagikan pengalaman? Kalau yang namanya yang tantangannya sebetulnya karena terutama untuk yang sekarang ya, kalau untuk tari bertema dengan tari nasional itu masih bisa gitu ya. Yang sekarang yang lebih menarik sebetulnya yang lebih menantang saya adalah di tari mancanegara dengan kita mengajar virtual gitu kan. Beda kan kalau dari 2014 sampai 2020 itu kan kita tatap muka ya. Kalau 2020 semester genap tahun lalu itu kan sudah virtual ya, sudah lewat Zoom ya. Itu yang membuat sedikit tantangan bagi saya sebetulnya di bagaimana kan sih gitu ya mengajarkan tari itu gitu. Cuma alhamdulillah mahasiswa itu sangat responsif sekali karena mungkin mata kuliahnya masuknya praktek ya. Jadi mereka lebih suka gitu dibanding mikir-mikir lah katanya gitu. Jadi kalau mata kuliah saya itu lebih banyak praktek, lebih mereka mengeksplor gitu ya. Dan yang lebih unik sebetulnya di mata kuliah ini tuh kostumnya Bu Syarin. Selama ini yang kita lakukan gitu ya dari 2014 sampai sekarang itu adalah sistemnya inkontur Bu. Inovasi kostum tari kreatif. Nah, jadi inkontur namanya. Nah, inkontur ini dari mana saja sih gitu ya kita bisa dapatkan itu bahan-bahan yang ada. Misalnya kalau bahan alam gitu ya, kita lihat dari pohon-pohon, misalnya dari daun-daunan gitu ya, dari daun pisang juga bisa gitu dan lain sebagainya. Kemudian saya setiap tahunnya berbeda tidak sama gitu memberlakukannya. Ada yang misalnya dari bahan kardus gitu, kardus bekas, kemudian dari plastik bekas gitu. Ada juga terakhir kemarin itu dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu bagian kulitnya kemudian kita keringkan gitu. Ini saya sebetulnya lagi dengan mahasiswa 2018 kelas weekday itu lagi buat inkontur lebih mendalam gitu ya, lagi lebih dipelajari, diteliti. 3 kostum yang sedang kita buat saat ini, yaitu yang pertama kostum yang dibuat dari bahan bawang, itu bisa berupa kain ya, bahan dasarnya, atau dari plastik gitu ya, plastik buat sampah gitu ya, dari warna-warna terserah itu. Kemudian ditempelkan bawang-bawangnya itu dikreasikan gitu, bawangnya gitu, baik bawang merah, bawang putih atau bawang bombay. Itu kostum pertama. Kostum kedua itu bisa kostumnya itu berupa dari daun pisang tapi yang sudah kering. Nah, itu ditempel-tempel juga gitu. Yang ketiga itu dari jagung yang dikeringkan gitu, kita buat kostumnya. Dan beberapa mahasiswa
waktu itu tampil di apa ya, mereka event tertentu gitu ya, dan mereka juara pakai kostum itu gitu ya. Keren. Nanti kita akan tampilkan gambarnya mungkin ya. Nanti Boleh. pada saat ini nanti jadi sahabat senja, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga ya Bu Vivit. Jadi nanti sahabat senja bisa melihat kostumnya seperti apa, nanti kita akan tampilkan gambarnya ya. Oke, ini kan untuk pembelajaran daring sendiri berarti tidak menjadi apa ya, maksudnya tetap menjadi tantangan tapi bisa terselesaikan ya Bu ya, untuk nari secara virtual ini. Kira-kira kayak gimana sih Bu tekniknya ketika mata kuliah seni tari untuk anak usia dini di Prodi PG PAUD ini bisa tersampaikan, kemudian juga mahasiswanya juga masih tetap bisa enjoy, karena ini salah satunya saya kalau ada jadi host untuk kelasnya Bu Vivi itu tuh betah pisan gitu, karena saya waktu itu pernah masuk yang waktu angklung juga gitu. Jadi kan Bu Fit ini tidak hanya mengajar untuk seni tari saja, tapi di mata kuliah pendidikan musik gerak dan lagu. Nah itu, jadi pokoknya betah banget, enjoy banget. Itu caranya gimana sih Bu Vivit biar mahasiswa tuh tetap enjoy walaupun virtual tapi masih bisa mengikuti gitu? Gini Bu Syarin, Bu Gina, sebetulnya tips saya adalah setiap minggu itu memang kita kan buat silabus ya, tapi dari silabus itu kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi dalam setiap minggu itu saya mikir, aduh kira-kira bagus nggak sih kalau ini diaplikasikan. Jadi saya banyak searching gitu, banyak ngobrol sama para pakar gitu ya, para ahli gitu, tentang bagaimana sih pembelajaran pendidikan seni musik atau pendidikan seni tari di PAUD itu gitu. Akhirnya saya menemukan kalau di pendidikan musik gerak dan lagu itu menemukan metode Kodali ya, teori Kodali gitu ya. Kita main angklung gitu, terus kemudian udah gitu kita belajar musik dari air gitu, berbagai macam musik dieksplorasi. Kemudian dari musik yang ada di dapur, alat-alat yang ada di dapur kita eksplor gitu. Itu juga terlepas dari kita lihat ke YouTube juga gitu ya untuk saat ini. Tapi kayaknya sekarang S1-nya satu YouTubers deh ya, karena semua mata kuliah diupload ke YouTube gitu. Jadi nanti buat sahabat senja juga yang mau ngerasain gimana asiknya belajar gitu ya sama Bu Vivit, sama Bu Gina, makanya langsung aja daftar ke Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi ya. Nah, ini berbicara tentang kebanyakan nih mahasiswa yang belajar sekarang dari rumah itu kan mengalami stres juga. Nah ya, ini Bu Gina mukanya langsung stres ini kalau saya ya. langsung Mau ditanya apa sama Bu Sari? Sampai stres ya. Iya. Ini Bu Gina, yang saya tahu kan Bu Gina ini adalah salah satu dosen yang memegang mata kuliah sosial emosional. Ini ada pengalamannya nggak sih Bu Gina mengajarkan mata kuliah tersebut ke cerita-cerita deh yang ada di di kelas gitu, curhatan. Biasanya kita suka mendengar curhatan dari mahasiswa ya. Bu, anak saya gini atau saya mengajar gini. Nah, terkait dengan si stres tersebut. Ini sebenarnya menyangkut ke sebelum menceritakan pengalaman saya mengajar mata kuliah sosial emosional secara daring gitu ya. Ini menyangkut ke podcast sebelumnya yang bahwa memang menjadi guru PAUD itu tidak harus tidak secara otodidak saja gitu ya. Perlu ilmu gitu ya, perlu ilmu ketika kita mengajar gitu. Kita tidak hanya harus pintar dalam hal mengelola lingkungan kelas saja, kita itu tidak harus pintar menyanyi saja, tetapi kita juga penting gitu ya, mampu mengelola emosi anak usia dini gitu. Karena menurut saya sosial emosional ini merupakan dasar untuk keberhasilan aspek perkembangan anak yang lainnya gitu. Seperti halnya misalkan ada anak yang kognitifnya pintar gitu, dari segi akademiknya pintar, tetapi anak tersebut kurang mampu mengelola emosinya, itu kan menjadi kekurangan juga dalam keenam aspek perkembangan anak itu. Jadi di sini juga saya menggarisbawahi kan jenis-jenis emosi itu banyak ya Bu ya. Ada marah, ada gembira, ada sedih gitu, banyak sekali. Nah, di sini saya menggarisbawahi stres gitu. Kenapa saya menggarisbawahi jenis emosinya itu adalah stres? Karena stres ini paling sering terjadi, Bu, baik itu di lembaga PAUD atau kita juga gitu ya sebagai orang dewasa gitu ya. Pasti setiap harinya kadang suka mengalami stres gitu, baik itu stres dengan pekerjaan kantor ataupun dengan stres dengan pekerjaan rumah gitu. Apalagi ini ke anak usia dini, ternyata anak usia dini pun
bisa loh mengalami stres gitu. Kalau misalkan anak usia dininya itu stresnya di lingkungan sekolah, berarti itu bisa dikatakan dengan stres akademik gitu ya. Berbeda dengan ketika anak stresnya itu dari lingkungan keluarga, itu berbeda lagi. Ketika anak stresnya itu apa ya, di lingkungan sekolah, berarti itu anak mendapatkan tekanan-tekanan dari apa ya, dari lingkungan sekolahnya gitu. Terus pengalamannya waktu ngajar sekarang ya mengenai perkembangan materi sosial emosional, banyak sekali sih ya, apalagi katanya Anak-anaknya jadi ikutan stres mahasiswanya. iya, terutama kalau misalkan ada mahasiswa yang off cam gitu Bu Pipit ya, sama saya dipanggil gitu terus ditanya, ternyata secara daring pun bisa stres itu terjadi gitu. Kan biasanya kan kalau misalkan secara daring kan kita bisa gimana relax gitu. Ternyata kelihatan juga kalau misalkan secara daring juga, kalau anak atau mahasiswa yang sedang stres itu kelihatan kalau misalkan sama kita misalkan ujuk-ujuk ditanya gitu, karena awalnya dia off cam gitu. Banyak sih pengalamannya kalau diceritakan mah gitu, Syarin ya. Tapi ada yang menarik tadi, saya dengar dari Bu Gina ada marah gitu, sedih gitu ya. Ternyata dari marah, sedih, berbagai macam ekspresi itu namanya ya, itu bisa loh jadi sebuah tarian gitu ya. Ya, jadi ya soalnya saya lagi buat buku seni tari buat SD gitu ya. Itu bagaimana anak-anak itu mengekspresikan dirinya gitu, bagaimana dari marah, kemudian dari menangis gitu, dari terkejut mereka ya, dan dikaitkan dengan lagu Balonku itu bisa loh, ya bisa. Jadi nanti permainannya permainan warna di sana gitu. Jadi kalau misalnya reaksinya ketemu warna merah, dia bagaimana ekspresinya itu bisa gitu. Jadi stres juga bisa melalui seni itu bisa saling bisa jadi sebuah karya seni yang luar biasa, atau bisa ngerilis stres juga gitu, kan ya Bu Vivit itu ya. Jadi sesuai pengalaman saya dulu waktu sekolah SD ya atau SMP SMA, kalau misalkan lagi belajar matematika bahasa Inggris itu stres bener, sorry dia pokoknya janglar ke kepala dia. Tapi kan ketika saya belajar seni, mau itu seni tari ataupun seni mengelukis, itu jadi gimana ya, jadi bawaannya tuh bahagia gitu. Ternyata memang sangat berpengaruh ya seni itu terhadap stres terutama. Ada ya, karena sebetulnya pengertiannya juga kan adalah ekspresi jiwa manusia. Nah itu, jadi bagaimana mengekspresikan gitu ya. Kalau kita lagi sedih berarti kan raut mukanya juga sedih gitu ya. Kemudian bisa di mix and match dan menjadi sebuah tarian ekspresi sebetulnya gitu. Penasaran seperti apa? Ya nanti ikut di IKIP Siliwangi PG PAUD. Betul. Soalnya ini akan banyak kejutan-kejutan juga nih di prodi PG PAUD ya, ketika belajar. Jadi mungkin banyak sahabat senja atau calon mahasiswa nih, wah kayaknya kalau jadi masuk mata kuliah prodi PG PAUD itu ya paling ilmu-ilmu pedagogik itu udah pasti dapet ya Bu. Tapi kan karena prodi kita itu mengedepankan lebih banyak prakteknya juga dan lebih aplikatif juga, jadi bisa lebih berkembang lah ya. Malah menurut saya ini mah mendingan ke prodi PG PAUD aja kalau milih jurusan kuliah, karena nggak ada stres ya gitu ya, bahagia ya pas kuliah tuh gitu. Ini pengalaman saya gitu ya. Kalau misalkan bukannya ini menjelekkan jurusan yang lain atau tidak ada kelebihannya dari jurusan lain, tetapi kan kalau di PG PAUD dosen-dosennya juga tuh pada profesional, mengemas suatu perkuliahan menjadi menyenangkan gitu. Kita mengemas pembelajaran secara menarik seperti apa, kemudian kita pokoknya mah enjoy kalau ketika kita belajar di PG PAUD, terutama di IKIP Siliwangi gitu. Kalau bagaimana sih dari 2021 ini ya sampai ke depan, kan kita tidak tahu juga masa pandemi itu seperti apa, berakhir kapan juga gitu ya. Tapi sekarang lebih segala sesuatu kita virtual gitu ya. Jadi nanti juga seninya juga nanti kalau rencana saya sendiri di mata kuliah saya nanti akan ada pagelaran secara virtual gitu. Untuk saat ini memang belum memungkinkan, tetapi untuk next semester gitu nanti kita akan lakukan pagelaran secara virtual gitu ininya.
Jadi ini apa sih sekalian juga nih buat sahabat senja yang kalau misalkan mau lebih dalam lagi tanya-tanya tentang prodi kita, mangga boleh datang langsung aja. Tapi lagi lockdown ya sayangnya sekarang, jadi bisa langsung klik aja websitenya di pmb.ikipsiliwangi.ac.id. Nanti kita akan tambahkan di description boxnya juga. Oke, ini kayaknya kalau kita ngobrolin hal yang banyak nggak akan ada habisnya ya. Ini kita kasih tipis-tipis aja buat sahabat senja nanti biar penasaran dan nanti akan lebih dibahas lagi sama dosen-dosen yang lain. Sekalian kita kenalan juga gitu. Sebelum saya penutupan, closing, ada yang ingin disampaikan nggak Bu Vivit? Kira-kira mungkin apa ya? Project ke depan mungkin di PGPAUD nanti udah Bu Vivit boleh ke Bu Gina. Oke. Keren. Jadi untuk sahabat senja yang mau ikut pagelaran virtual, gabung dulu ke sini ke Prodi PGPAUD IKIP Siliwangi ya. Kalau dari Bu Gina gimana kira-kira? Pesannya ya ini mah untuk calon mahasiswa apalagi yang baru keluar SMA gitu ya, atau ibu-ibu yang sudah mengajar tetapi belum kualifikasinya belum S1. Tapi sorry, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga. Oh iya betul, Bapak Ibu yang misalkan sudah mengajar tapi kualifikasi pendidikannya belum S1, yuk daftar ke PGPAUD IKIP Siliwangi karena di sana kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengelola suatu pembelajaran itu yang baik itu kayak gimana tanpa menjadikan anak menjadi stres gitu kan ya. Nah, mengelola pembelajaran sebenarnya itu seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar. Terus untuk untuk para siswa yang sudah baru lulus nih ya, baru lulus SMA, jangan pernah ragu gitu untuk memilih prodi PGPAUD gitu. Karena ilmunya itu sangat bermanfaat. Tadi ya kita akan membahas tentang perkembangan anak. Kalaupun misalkan nanti ketika Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya sudah lulus kemudian tidak menjadi guru PAUD, otomatis kan misalkan jadi ibu rumah tangga. Nah, itu ilmunya tidak akan mubazir Bu Syarin. Itu kita aplikasikan ke anak kita sendiri. Nah, gitu. Jadi jangan ragu dan jangan pernah ragu dan jangan gimana ya? Pokoknya mah harus yakin bahwa ilmu yang kita dapatkan mengenai PGPAUD itu akan kalau kita tidak diaplikasikan di dunia kerja, kita aplikasikan ke anak kita sendiri gitu. Keren banget. Iya. Ini sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi ya, tapi ini antriannya udah makin banyak gitu. Nanti kita akan simpan untuk minggu depan. Sekali lagi terima kasih Bu Gina, terima kasih Bu Vivit. Ditunggu pagelaran virtualnya. Bu Gina, nanti kita akan berbicara lagi tentang stres-stresannya juga ya. Jadi buat sahabat senja yang mau tanya-tanya boleh nanti di kolom komen aja, karena jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Kan di subscribe subscribe juga YouTube channel kami. Akhir kata, saya Sharina pamit. Saya Gina pamit. Saya Bu Vivit pamit. Sahabat senja, sebelum kita pamit, ini Bu Gina mau ngasih pantun dulu buat kita. Bu Gina ini terkenal suka bikin pantun soalnya. Yuk, silahkan. Nih pantunnya kayak gini teman-teman semuanya. Ada mendung, ada cerah. Cakep. Ada bau, ada wangi. Cakep. Jangan bingung kalau mau kuliah. Kuliah aja ke PGPAUD IKIP Siliwangi. Mantap. Oke, terima kasih Bu Gina, terima kasih Bu Vivit sudah main ke podcast kami. Pastikan semua sahabat senja jangan lupa komen, like, subscribe di YouTube channel kami ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, kita ketemu lagi di podcast Bilik Senja PGPAUD IKIP Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.